Perhatikan baik-baik. Ini namanya adalah peluit. Ini dulu namanya adalah peluit, tapi sekarang namanya adalah sumber kebahagiaan. Apa? Sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Apa? Sumber kebahagiaan. Mengapa ini menjadi sumber kebahagiaan? Karena demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak juga harus melihat ini ya, konsentrasi. Kalau kesana matanya, berarti dia masih di sini badannya, pikirannya ke mana-mana ya. Perhatikan baik-baik. Ketika peluit ini naik, kita semua langsung tepuk tangan dengan cepat. Coba contoh barang. Jangan terlalu lama. Cukup 3 kali. Oke, cukup tiga kali. Semua melihat ya, semua melihat. Bagus. 3, 2, 1. Offside. 3, 2, 1. Ada yang harus jelas dia, kedengaran suaranya. 3, 2, 1. Ketika peluit ini tidak naik, maka kita semua tidak boleh tepuk tangan. Contohnya, tidak boleh tepuk tangan. Jelas peraturannya? Itu sih dong. Oke, gini. Coba masih contoh ya. 3, 2, 1. Ketika peluit tidak naik, tidak boleh tepuk tangan. Yang tepuk tangan berarti dia kurang konsentrasi. Yang naik peluit tapi tidak tepuk tangan juga tidak konsentrasi. Kita lihat apakah kita sudah konsentrasi atau pikirannya masih mengawang-awang. 3, 2, 1. Ayo, berani. Tangannya semua di atas dada ya, di sini. Oke, supaya nampak. Saya mau melihat siapa yang konsentrasi, siapa yang tidak. 3, 2, 1. Ya. 3, 2, 1. Tidak tepuk tangan ya. Itu namanya terciduk. 3, 2, 1. Siapa yang tepuk tangan tadi waktu tidak diangkat? Jujur. Ayo. Jujur saja, kalau jujur tidak pernah termarahi. Siapa yang tepuk tangan ketika siapa yang tidak tepuk tangan ketika saya angkat? Siapa yang tepuk tangan ketika tidak saya angkat? Oh, saya dengan pertanyaan. Oke teman-teman sekalian, demikian saja untuk pembukaan. Yang mau saya sampaikan adalah mari kita selama di Nagahuta ini sambil menikmati alam, sambil menikmati kebersamaan kita sebagai satu lingkungan, kita ikuti kegiatan-kegiatan ini dengan konsentrasi. Dimulai dari kegiatan pertama oleh frater ini dan kegiatan-kegiatan berikutnya nantinya. Demikian pembukaan dari saya berikan kepada Frater Arnold. Mujua. Yahoo. Baik. Saya mau bertanya dulu kepada kita semua. Ngapainnya kita datang ke sini? Mau menjumpai frater. Iya. Ada lagi? Jalan-jalan baru? Berkenalan dengan Nagahuta. Lalu kemudian? Berdoa. Lalu? Nah, kita di sini sebagai satu lingkungan bisa jadi punya satu tujuan yang sama kan? Yaitu ya untuk menyegarkan diri kembali. Itu namanya rekoleksi. Jadi rekoleksi artinya dari recollection, kembali mengumpulkan, menarik diri sejenak dari keramaian, dari keletihan kita selama bekerja. Barangkali selama ini kita telah lelah bekerja, kemudian kita menarik diri kita dalam keheningan,
dalam kesegaran kembali kita dikuatkan untuk melanjutkan langkah-langkah kita untuk ke depannya. Nah, sebenarnya rekoleksi ini singkat saja, hanya setengah hari kan? Dan saya dengar juga kita di sini juga sebagai satu lingkungan dalam tanda petik untuk bertamasya sekaligus. Ya. Namun kegiatan jalan-jalan itu kita isi dengan kegiatan rohani yang berarti dengan rekoleksi. Itulah yang menandakan kita sebagai orang beriman, bukan hanya pergi jalan-jalan saja, namun kita isi dengan kegiatan yang berarti untuk rekoleksi kita hari ini. Nah, untuk membuka kegiatan kita hari ini, memulai rekoleksi kita, karena tema kita hari ini sudah tahu. Ini lagunya. Tema untuk permohonan kita hari ini barangkali sampai 45 menit ke depan begitu. Keluarga yang bersekutu sesuai dengan tema pastoral Keuskupan Agung Medan tahun ini 2023. Maka kita sebagai saudara dan saudari selingkungan di lingkungan Santo Maximilianus Maria Kolbe, kita bernyanyi bersama untuk menunjukkan kegembiraan kita. Kiri kanan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Boleh bertepuk tangan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari baru, kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami satu hari ini. Telah membimbing kami dalam perjalanan kami menuju ke tempat ini, hingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sukacita dan bergembira. Bapa yang Maha Baik, sejenak kami akan merenungkan kembali diri kami sendiri sebagai satu lingkungan yang bersekutu di dalam Engkau. Semoga ya Tuhan, seluruh rangkaian acara yang kami rencanakan hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami pun mampu untuk disegarkan kembali dan mendapat buah-buah yang baik berkat perjalanan kami hari ini. Karena Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, Horas. Saya mau bertanya, siapa tadi nama saya? Masih ingat ya? Jadi untuk saat ini bebas saja memanggil. Mungkin sudah tahu pertuturan. Gak harus manggil frater, bisa juga manggil bere-bere, yang manggil ito-ito. Tapi satu permintaan saya, jangan ada yang manggil Eda ya. Kata orang Batak, Toka. Oke, nanti selama ini bisa dipanggil frater, santai saja. Atau yang bisa memanggil anak begitu. Saya pun nanti kalau misalnya saya tahu misalnya ada nama guru saya akan panggil nama guru begitu. Baik. Di depan kita ada gambar. Gambar apa itu? Lalu? Keluarga yang bersukacita. Gambar ini menunjukkan kehadiran kita saat ini yang hadir di sini. Sebagai satu lingkungan kita datang, satu lingkungan yang bersekutu, tentunya di dalam Kristus. Kita datang untuk menyegarkan kembali diri kita, semangat kita sebagai pribadi, juga sebagai satu lingkungan begitu. Supaya pribadi kita juga semakin semangat dalam hidup menggereja, juga kita sebagai satu lingkungan semakin bersemangat juga dalam lingkungan melayani Tuhan begitu. Itu kira-kira yang mau kita lihat pada pertemuan ini. Siapa yang tahu Bapak di depan ini? Maximilianus Kolbe. Nampak Bapak ini memang ketua lingkungan yang tahu siapa pelindung lingkungannya. Sebagai lingkungan yang memilih pelindung Santo Maximilianus Maria Kolbe, adakah kira-kira cerita yang menarik tentang Bapak satu ini yang kita tahu begitu? Sebagai martir, pastor pada Kolbe itu untuk menyelamatkan ada seorang bapak yang dipenjara karena pastor ini merasa dia masih ada yang mau ditanggungjawab, biarlah saya di dalam. Iya. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh Hinang ini. Semangat Maximilianus Maria Kolbe saya lihat hari ini betul dalam diri lingkungan kita, yaitu semangat kemartiran, karena lingkungan kita sepakat pakai warna merah. Apakah ini kebetulan atau segala macam? Namun sepertinya cocok. Apakah sudah janjian memakai warna merah? Iya. Sepertinya, atau mungkin ini unsur ketua lingkungan yang barangkali sudah ada background tentang Bapak kita yang satu ini. Maka kita dengan semangat kemartiran kita juga datang dengan warna merah menyala pada hari ini. Ya, Santo Maximilianus Maria Kolbe ini memang terkenal karena pengorbanannya untuk rela menggantikan seorang bapak yang dihukum mati dengan pertimbangan bahwa si bapak itu masih mempunyai anak dan istri. Sedang Santo Maximilianus Maria Kolbe hanya mempunyai Tuhan dan hanya dipunyai oleh Tuhan. Jadi dia merelakan nyawanya demi kebahagiaan banyak orang, terutama kebahagiaan keluarga tersebut. Itulah juga menjadi inti dari keluarga bersekutu, bahwa kebahagiaan itu milik bersama, bukan milik pribadi. Meskipun kebahagiaan itu bisa terjadi karena pengorbanan pribadi,
Itulah yang nanti akan kita lihat dalam keluarga yang bersekutu sesuai dengan tema pastoral Keuskupan Agung Medan 2023. Nah, keluarga bersekutu itu, bersekutu artinya koinonia. Jadi ini masuk dalam 5 panca tugas gereja itu. Nanti akan tentang martiria, diakonia, kerigma, liturgia, begitu. Lalu apa arti persekutuan itu? Apa arti koinonia itu? Jadi koinonia itu berasal dari bahasa Yunani, atau barangkali kita sudah tahu tentang hal ini, bisa jadi menyegarkan. Bagi yang belum tahu mungkin bisa jadi menjadi masukan yang baru, begitu. Koinonia itu artinya persekutuan. Nah, diartikan dengan sejumlah orang berkumpul untuk mendapatkan manfaat bersama, disatukan oleh kepentingan bersama. Jadi dalam persekutuan, manfaat dari perkumpulan itu dirasakan oleh bersama dan demi kepentingan bersama. Kalau ada kepentingan pribadi, berarti bisa jadi nanti dia masuk dalam Judas Iskariot dalam perkumpulan. Bisa jadi. Nanti akan kita dalami juga tentang para murid. Nah, karena dalam bahasa diangkat dari bahasa Yunani, jadi pengertiannya juga diangkat dari kehidupan budaya Yunani pada saat itu. Hal kebersamaan atau kesamaan terhadap kesenangan mereka berkumpul di teater. Jadi kata koinonia itu dalam budaya Yunani itu diartikan bahwa mereka berkumpul bersama dalam suatu teater. Nah, ada juga artinya sebagai hubungan dengan ilah-ilah. Ini ilah-ilah ini bisa dikatakan dewa-dewa, karena orang bangsa Yunani itu terkenalkan dengan dewanya. Dewa Zeus lah, dewa, saya tidak tahu karena saya kurang mendalami atau kurang tertarik dengan kebudayaan Yunani gitu. Tapi kita tahu bahwa mereka punya banyak dewa-dewa, ada dewa kesuburan segala macam. Nah, dan sekarang kita bukan mendalami persekutuan yang ada dalam kebudayaan Yunani, itu hanya menghantar kita pada pengertian arti koinonia atau persekutuan itu. Kita belajar hidup persekutuan dari jemaat perdana. Apa yang kita tahu tentang jemaat perdana? Jemaat perdana. Jadi intinya jemaat perdana itu mereka berkumpul bersama di dalam nama Yesus tentunya, dan mereka membagikan milik pribadi demi kepentingan bersama. Itu menjadi ciri khas dari hidup jemaat perdana, dan itulah yang akan kita lihat, kita pelajari, dan bisa jadi kita praktekkan dalam lingkungan kita, lingkungan Santo Maximilianus Maria Kolbe. Nah, istilah koinonia digunakan dalam gereja Kristen dalam mewujudkan eksistensi atau kehadiran umat sendiri yang saling mengasihi. Maka dalam persekutuan, hal pertama yang harus dibangun adalah kasih. Percuma kita di sini berkumpul sebagai satu lingkungan kalau kita tidak saling mengasihi. Kalau kita misalnya makan lem dengan orang lain, tahu istilah makan lem kan? Makan lem artinya berarti mulutnya tertutup dan tidak saling bicara dengan sesamanya. Jadi percuma kita berkumpul sebagai satu lingkungan jika dalam satu lingkungan kita itu kita saling makan lem begitu, tidak saling cakapan, atau bahasa anak mudanya sekarang selek begitu. Nah, dalam kekristenan kata koinonia itu diartikan sebagai persekutuan, kebersatuan, mengambil bagian dan menyumbangkan sesuatu. Jadi kalau kita tahu kata bersekutu itu jauh lebih dalam artinya daripada berkumpul. Bersekutu artinya kita menjadi ikut ambil bagian. Jadi kalau misalnya pun kita berkumpul misalnya
kita bisa jadi hanya nimbrung-nimbrung saja begitu. Misalnya dalam kumpulan gosip mama-mama, bisa saja kita berkumpul di situ, namun kita tidak ambil bagian, artinya kita hanya sebagai pendengar-pendengar saja. Nah, dalam persekutuan ini, artinya kita sendiri yang harus aktif. Kalau semua aktif, berarti semua ambil bagian dalam persekutuan itu. Jadi kata bersekutu lebih cocok memang daripada sekedar kata berkumpul. Kalau berkumpul itu hanya nimbrung-nimbrung saja begitu. Nah, panggilan hidup bersekutu itu karena kita hendak bersekutu dengan Allah. Itu yang pertama. Kita membangun persekutuan ini kan karena kita sesama orang Katolik. Kurasa kalau ada di sini yang Protestan mungkin tidak ikut. Atau ada yang berkeyakinan lain, dia tidak ikut dalam kumpulan kita. Begitu. Karena kita hidup untuk bersekutu dengan Allah, maka kita juga membangun persekutuan di antara umat manusia. Nah, gereja, kata gereja ini kan bukan berarti hanya gedungnya saja. Umat Allah juga diartikan sebagai gereja. Adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil ke persekutuan untuk menemukan identitas kita sebagai citra Allah. Kita ini kan semua citra Allah. Maka ketika ada yang bilang nanti saya jelek, maka dia mengatakan Allah jelek. Maka nanti bilanglah ganteng, bilanglah cantik, maka kita mengatakan Allah itu ganteng, Allah itu cantik. Begitu. Nah, di dalam apa kita dapat bersekutu dengan Allah? Gambar itu, gambar apa kira-kira? Itu adalah 7 sakramen dalam gereja Katolik. Ketika kita merayakan ke-7 sakramen dalam gereja Katolik, tentu mungkin umat tidak bisa ya merayakan ke-7-nya, karena sakramen imaman hanya milik para imam. Juga para imam tidak bisa menjalankan 7 sakramennya karena sakramen perkawinan milik Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita merayakan sakramen dalam gereja Katolik itu, kita dibersatukan dan bersekutu dengan Allah. Dan itu semakin nyata ketika kita merayakan perayaan Ekaristi. Kebersatuan kita dengan Kristus, persekutuan kita dengan Kristus semakin nyata ketika kita menyambut tubuh dan darahnya. Itulah persatuan yang paling nyata begitu. Mungkin barangkali bisa kita bersekutu dengan Allah lewat doa, itu kan lewat ucapan saja. Ketika kita menyambut tubuh Kristus yang kita yakini dalam berupa roti dan anggur, bersatu secara otomatis dengan tubuh kita. Kita sambut dengan tangan kita kunyah dengan mulut kita, begitu. Itulah bentuk kebersatuan kita dengan Kristus, bentuk persekutuan kita dengan Kristus. Nah, ini tadi saya katakan, persekutuan umat beriman adalah cerminan persekutuan para murid Yesus. Kita tahu bahwa Yesus memanggil para muridnya itu dari latar belakang yang berbeda. Ada yang sebagai penjala, ada yang dari seperti Simon orang Zelot yang adalah kaum pemberontak, seperti Matius pemungut cukai, bahkan dipanggil juga seorang pengkhianat begitu, di Judas Iskariot. Nah, kita juga barangkali sebagai satu lingkungan, kita disatukan dengan latar belakang yang berbeda, pemikiran yang berbeda, begitu, sifat yang berbeda. Namun persekutuan para murid itulah yang menjadi teladan kita untuk melangsungkan persekutuan kita sebagai satu lingkungan. Andai misalnya para murid waktu itu saling berantem mereka, saling mempertahankan keunikan masing-masing. Misalnya Petrus, kita harus pergi menjala dulu hari ini, maka semua menjala. Maka ada juga nanti yang pro kontra begitu. Lalu kemudian si Simon orang Zelot bilang, kita harus memberontak hari ini dulu. Atau si Judas bilang, kita berkhianat dulu kita hari ini ya, katanya. Nah, kalau andai mereka begitu saling bertolak belakang, bisa jadi kita sebagai orang Katolik hari ini tidak terbentuk, karena tidak terbentuk jemaat perdana yang dibentuk oleh para rasul setelah Yesus naik ke surga. Nah, andai mereka, maka kita sebagai lingkungan, andai kita terpecah, mungkin kita tidak sampai ke tempat ini kan? Sampai. Tapi bagi mereka yang setuju saja bahwa kita datang ke sini, bagi mereka yang kontra, mereka tidak akan datang. Andai kita terpecah begitu. Karena kita
bersekutu dan karena cerminan para murid, kita hadir ke sini untuk menunjukkan diri kita sebagai satu lingkungan yang bersekutu, yang kompak dan saling bekerja sama. Dan dalam diri para murid ada sekurang-kurangnya 3 jenis yang bisa saya pahami. Pertama, sifat Petrus yang sebagai pemimpin para murid, dan juga Petrus tahu bahwa Yesus itu penyelamat, Mesias. Namun dia tidak mau menerima jalan penderitaan. Itu kan banyak diceritakan dalam kitab suci bahwa dia menolak penderitaan yang akan diterima oleh Yesus. Barangkali di lingkungan kita juga ada yang mengarah kepada sifat Petrus. Dia tahu bahwa lingkungan kita ini adalah lingkungan yang baik. Dan untuk kebaikan lingkungan, bisa jadi kita menempuh jalan-jalan yang kurang enak. Namun kita enggan untuk menempuh itu. Bisa jadi ada di sini. Nah, yang kedua, contoh Thomas. Siapa yang tahu tentang Thomas di sini? Mungkin semua tahu. Ya, tak percaya atau ragu-ragu. Bisa jadi dalam kelompok kita ada yang begitu. Bisa jadi. Nah, lalu contoh yang ketiga adalah Yudas, pengkhianat. Tapi saya yakin dalam kelompok kita tidak ada ini. Tidak ada. Bahwa kita di sini sebagai satu lingkungan kompak. Tetapi dalam satu persekutuan, mungkin di luar lingkungan kita ya, ada, bisa jadi ada yang seperti itu. Pengkhianatan Judas sebenarnya hanya sementara saja. Bahwa karena dia berkhianat, Yesus menderita, dimakan selama 3 hari, lalu bangkit. Nah, sifat-sifat pengkhianat ini bisa jadi juga begitu dalam suatu persekutuan. Bisa jadi karena pengkhianatannya lingkungan terpecah. Namun ketika bersatu kembali, maka akan semakin lebih erat. Bisa jadi seperti itu ada dalam lingkungan kita. Bukan hanya dalam lingkungan, karena persekutuan kita yang ada di sini kan sudah cukup luas begitu, satu lingkungan. Dalam keluarga juga bisa jadi ada itu. Karena kita yang di sini kan berkumpul satu lingkungan, berasal dari keluarga-keluarga yang berbeda. Nah, Bapak mungkin bisa melihat sifat anak-anaknya yang mulai mengarah ke situ, begitu. Itulah yang kita lihat dari cerminan para murid. Lalu, ini yang saya katakan tadi tentang 5 panca tugas gereja, 5 tugas gereja. Jadi, tema kita hari ini di bagian mana? Iya, di bagian koinonia. Ini bukan sembarangan dibuat gambar ini. Koinonia itu adalah di bagian, ya, di bagian batangnya. Persekutuanlah yang menopang berdirinya gereja itu. Kalau tidak ada umat yang berkumpul, maka para imam pun tidak akan ada. Karena kalau kita ulangi lagi tema yang lalu 2022 tentang fokus pastoral Keuskupan Agung Medan, keluarga sumber panggilan. Andai keluarga tidak ada, kami tidak hadir di sini sebagai kaum biarawati, sebagai imam, sebagai suster begitu. Nah, akarnya adalah liturgia, praktek-praktek kesalehan liturgi yang kita lakukan. Nah, kalau kita sudah bersekutu, berarti kita sudah melakukan liturgia. Kita sudah melakukan kegiatan peribadatan. Dan diakonia itu artinya apa? Diakonia itu artinya pelayanan. Nah, percuma kita berkumpul di sini, banyak orang berkumpul di sini, kalau tidak ada pelayanan yang kita lakukan. Percuma. Lalu, kerikma itu adalah pewartaan. Lalu yang terakhir itu di ujung adalah martiria, yaitu pengorbanan. Siap menderita, siap mati demi Yesus. Itulah mungkin. Di sini sebenarnya karena sudah waktu juga. Nah, sebenarnya ada pertanyaan refleksi tentang ini. Ini nanti sebenarnya setelah outbound nanti ada juga nanti refleksi dari Frater Nathan. Bisa jadi nanti digabungkan dengan ini. Bagaimana caraku pribadi menunjukkan diri dalam persekutuan? Bagaimana langkah-langkah yang kutempuh untuk membangun persekutuan yang menyelamatkan? Kita yakini bahwa persekutuan kita ini hanya bukan persekutuan belaka, tapi untuk menyelamatkan. Begitu.
bagaimana caraku pribadi. Lalu yang kedua, apa cara kami sebagai keluarga, khususnya keluarga yang hadir di sini, atau cara kami sebagai kelompok lingkungan Santo Maximilianus Maria Kolbe hadir dalam persekutuan untuk membangun persekutuan yang menyelamatkan. Pertama, dibangun dari diri sendiri, lalu kemudian bagaimana kami sebagai keluarga, kemudian dilanjutkan sebagai lingkungan Santo Maximilianus, dilanjutkan kembali bagaimana kami satu paroki, gembala yang baik lupakan. Baru nanti kemudian akan menjawab lagi bagaimana kami satu keuskupan, bagaimana kami satu negara untuk membangun persekutuan. Dari sendiri, keluarga kecil kita, lingkungan kita, paroki kita, kemudian nanti mengarah ke arah yang lebih baik. Nah, karena sudah waktu tadi pesan Praternatan jam 10, sebenarnya di sini kita tidak ada rosario karena ada nanti kelompok lain yang hendak misa lagi Eucharistia di sini, karena ada sepertinya hari ini tiga kelompok karena cukup ramai. Setelah masa Covid, tempat ini kemudian cukup ramai. Nah, kita 2 rosario mungkin lebih menghayati nanti kita di Gua Maria saja di situ. Nah, atas kasih sendiri. Nanti mungkin bisa dalam perjalanan waktu dinamika satu hari ini masih ada waktu kita mungkin sampai jam 2 jam 3 begitu sampai sore bisa nanti ditanya kembali. Begitu mungkin kira-kira karena saya katakan mungkin ini singkat saja. Nah, bagaimana kita sudah bisa beranjak ke sana? Semua bawa rosario kan? Pak Burian tadi supir 2, awak supir 3. Kita sedang berada di rumah pembinaan Fransiskan Nagahuta. Ini lagi menunggu sesi berikutnya. Istirahat sejenak menunggu sesi selanjutnya adalah doa rosario. Jawabannya, iya prater gitu, jangan ngadak mulutnya. Salam dulu prater, disalam. Sekolah minggu kita. Ya, dari pastor kita ya kan. Siapa yang sudah pernah ke sini? Siapa yang sudah pernah? Oh, belum ada yang pernah? Oh, udah pernah? Iya. Dulu dah. Jadi di sini, di sana itu namanya, ini Jalan Sadik namanya ya. Tahu Jalan Sadik kan? Ya. Jadi perhentian pertama itu dari sini. Kayak ini perhentian pertama. Nanti kalau kita ikuti jalan ini, terus sampai perhentian ke berapa? 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 Perhentian 14. Lupa berhenti. 13. Oke. Perhentiannya 3 kali. Ini di kedua lah. Yang pertama, itu kedua. Baru keliling lagi terus sampai sana. Sampai 14. Jadi karena kita kebanyakan orang tua kan, tidak saya buat gamenya itu, bahaya nanti kita. Kalau gamenya itu kita patah serangan kita. Nanti gamenya lebih ringan saja, gamenya yang tidak terlalu berat. Iya. Di sini banyak pohon durian, pohon manggis, tapi belum berbuah. Pohon kehidupan ya. Oh iya, pohon yang baik dan jahat yang nggak ada di sini. Itu di Berdaus ya. Iya.